Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Meo jabat sontal minuhin belum kandela eta merem gato. Na panjang labang kabar loba masiti mayo mahime. Bimbelo, gambelo, 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 bimbelo, gambelo. 1, 2, 3, pick it up now. Selamat sore teman-teman. Selamat Hari Dongeng Nasional. Kami dari Studio 3 Lantai 3 SMA BPK Penabur Holis. Saya Firlandia. Dan saya Kenneth Sanjaya. Dan hari ini kami memperingati Hari Dongeng Nasional. Dongeng nasional tentunya. Kak, kenapa sih Kak hari ini dijadiin Hari Dongeng Nasional? Nah, jadi hari ini tuh tanggal 28 November, Firlan. Nah, hari ini tuh bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Raden. Oh, Pak Raden. Teman-teman tahu Pak Raden siapa? Siapa sih Kak Pak Raden itu? Nah, jadi Pak Raden itu adalah seorang tokoh dongeng yang menciptakan boneka si Unyil. Si Unyil. Iya, pasti bener. teman-teman semua tahu dong ya si Unyil yang mana? Iya, nah jadi boneka si Unyil itu udah ada sejak tahun 80-an loh. Wow, berarti si Unyil itu udah banyak ini ya, udah tua ya dia ya? Udah tua banget, udah umur 40 ya kali ya. Iya udah. Nah ngomong-ngomong soal dongeng nih ya teman-teman. Nah dongeng itu kan ada 4 varian nih, 4 jenis. Ada dongeng fabel, farabel, mitos, terus juga ada legenda. Kakak suka gak sih dengerin dongeng? Oh suka banget, suka banget. Kalau dari yang aku sebutin tadi, kakak lebih suka dongeng yang kayak gimana sih? Kalau kakak itu paling suka dongeng yang legenda, karena legenda itu berkaitan dengan pahlawan. Nah, contohnya ini nih di Jawa Barat ada dongeng namanya Sangkuriang, tahu nggak? Tahu, Sangkuriang tuh yang nendang pesawat itu kan? Bukan, yang nendang kapal. Kapal gede banget, kapal ditendang. Bukan ya, bukan. Jadi tokoh ini tuh adalah tokoh yang nendang perahu kecil dan jadi gunung. Hah? Perahu bisa jadi gunung? Ya itu dia, namanya juga dongeng. Nah selain dongeng legenda Sangkuriang ini, ada lagi nggak Kak yang kakak suka banget dengerin?
Ada namanya tuh dongeng Malin Kundang. Kamu pernah dengar gak? Tahu. Mm-mm. Kenapa Malin Kundang? Nah, jadi Malin Kundang itu menceritakan tokoh yang membangkang orang tuanya sehingga dikutuk malah jadi batu. Gitu. Oh, dikutuk loh teman-teman jadi batu. Gak boleh ya kita membantah orang tua. Iya, makanya. Nah, sekarang juga aku suka banget sama namanya dongeng fabel. Dongeng fabel teman-teman. Nah, dongeng ini judulnya Dongeng Si Kancil. Kamu pernah tahu nggak? Tahu, kancil tuh hewan kan? Iya, yang cerdik banget itu loh. Iya, kenapa nih si kancil cerdiknya kenapa Nah, dia? jadi ada satu momen di mana kancil itu harus nyebrang ke sungai seberang gitu. Iya. Dan ada banyak buaya nungguin di situ buat makan si kancil Wah. itu. Nah, karena kecerdikannya ini, pada akhirnya si buaya malah dilempatin sama si kancil dan akhirnya bisa ke seberang gitu. Cerdik banget teman-teman. Siapa tuh yang harus mau jadi kancil tuh? Siapa tuh? Iya, ngomong-ngomong kamu pakai baju merah-merah kayaknya identik sama dongeng yang jahat gitu ya? Pastinya. Tapi aku nggak jahat ya. Ingat loh, aku mau baik. Apa nih ceritain dong yang baju merah tuh apa tuh? Hari ini aku spesial pakai kebaya warna merah. Kenapa? Karena ada salah satu dongeng yang benar-benar legendaris banget dan semua pasti tahu, yaitu dongeng bawang merah dan bawang putih. Tahu sendiri dong, bawang merah itu jahat ya, Jahat banget. kejam dia tuh. Kejam Bener banget. banget nih yang pokoknya. Tapi kita nggak boleh kayak bawang merah, kita harus baik hati kayak bawang putihnya. Bener. Nah, dari semua dongeng yang udah kita ceritain ya, kenapa sih Kak kita tuh harus dengerin dongeng? Jadi dongeng itu kita dapat berimajinasi lebih luas lagi gitu. Oh, Seperti yang tadi itu Sangkuriang. Iya, kenapa dia? Nah, kayak yang tadi dari perahu kecil bisa jadi gunung. Nah, itu adalah bentuk salah satu berimajinasi. Bener banget. Selain berimajinasi juga, kalau dari pendapat aku ya Kak, dari dongeng itu aku bisa mendapatkan banyak pesan moral tahu Kak. Oh iya, apa tuh contohnya tuh? Kayak Sangkuriang tadi, Sangkuriang itu mengajarkan kita supaya kita nurut sama orang tua kita. Iya, Selain jelas. Sangkuriang juga dari kancil tadi juga kita bisa menilai kecerdikannya juga kan? Iya, makanya. Nah, udah gitu juga sebenarnya dongeng itu bisa ditonton atau disaksikan oleh banyak usia loh sebenarnya. Wow, berarti kakek nenek juga bisa nonton ya? Oh, bisa banget tentunya. Terus Kak? Nah, kalau Firlan sendiri kalau pada saat membaca dongeng dan lain-lain itu ngerasanya gimana sih Firlan? Kalau dari aku membaca dongeng tuh aku merasakan rileks. Dan dari pesan-pesannya tadi juga membuat aku lebih semangat pastinya. Oh, iya, benar-benar. Nah, kan karena dongeng itu bisa bikin kita rileks, kita bisa dapat semangat tambahan juga. Nah, akhirnya malah dongeng itu bisa disebut penting malah ya. Bener banget. Iya. Nah teman-teman, di acara yang luar biasa kali ini BPK Penabur menyediakan kejutan yang gak kalah luar biasanya loh. Nah, kejutannya apa? Penasaran kan? Makanya ikutin terus acara ini sampai akhir. Halo semuanya, halo anak-anak yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Miss Lia dari SDK Plus Penabur Cirebon. Hai Miss Lia, Halo Bu. saya Ibu Yohan dari SDK 1 Penabur Jakarta. Hai Miss Lia. Halo juga anak-anak, saya Miss Delia dari SDK Nasional Plus Penabur Bandar Lampung. Wah, hari ini ada acara apa ya? Hari ini adalah Hari Dongeng Nasional. Ya, hari ini adalah Hari Dongeng Nasional. Siapa di antara anak-anak yang ada di rumah yang sudah kangen dan pengen dengerin dongeng? Tapi sebelumnya, coba kita tanya ya, Bu Yon dan Miss Delia, apa sih manfaat dari dongeng itu? Jadi gini Miss Lia dan Bu Yohan, dongeng itu merupakan hal sederhana, mudah dimengerti dan tidak memberatkan anak-anak saat mendengarkannya. Manfaatnya
Satu, mengembangkan daya berpikir anak. Bisa juga sebagai media komunikasi anak. Meningkatkan kemampuan berbahasa anak. 4, serta mempengaruhi kepribadian anak. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari dongeng itu. Ada Miss Lia, ada Miss Delia, dan ada Bu Yohan. Kira-kira kita mau ngapain ya? Ya, kita akan berkolaborasi dongeng. Bagaimana? Sudah ingin mendengarkan dongeng dari kita? Selamat menyaksikan. Bisa, coba sekarang giliran Ade. 1, 2, 3. Suara apa itu, Kak? Oh, itu suara tari topeng. Seperti dari balai desa. Dek, ayo kita nonton tari topeng. Candi tidak mau ikut melihat topeng ireng. Pasti sangat menakutkan. Aduh, tidak apa-apa. Setiap orang pasti memiliki rasa takut. Tapi kita harus mengelolanya. Tenang saja. Ada kakak dan ada ibu. Yuk, kita nonton. Ayo, yuk. Enggak, Kak. Candi takut. Candi teringat topeng yang pernah dilihatnya. Topeng-topeng itu menyeramkan. Sejak saat itu, Candi menjadi takut dengan topeng. Nah, topeng ireng itu adalah pertunjukan seni dari lereng Gunung Merapi. Topeng ireng itu bukan topeng. Topeng ireng itu adalah singkatan dari bahasa Jawa. Totok lempeng, irama kenceng. Artinya menari berbaris lurus dengan diiringi irama yang keras. Topeng itu tidak menakutkan. Dan kita harus senantiasa mengenal beragam kebudayaan di Indonesia. Wah, hari ini indah banget ya. Mana topengnya, Kak? Aduh, Adik Candi, tidak ada topeng ireng. Topeng ireng itu adalah sebuah pertunjukan tari. Kamu gak usah khawatir. Bu, Adik, aku pergi dulu ya. Wajah para penari dilukis warna-warni. Wajah asli penari tidak terlihat. Di kepala penari ada mahkota dari bulu seperti orang Indian. Baju penarinya warna-warni seperti baju suku Dayak di Kalimantan. Lihat, sepatunya ada kerincing.
bagaimana penampilan kami tadi? Apakah bagus? Wah, Miss Lia dan Miss Delia bisa menari juga ya. Anak-anak ada yang suka menari? Cuma sedikit saja kok. Itu bakat dari waktu Miss Lia masih kecil. Nah, kira-kira anak-anak semua apa ya pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Pesannya tidak perlu takut yang berlebihan. Cinta budaya Indonesia. Salah satunya adalah mengasah bakat dan kemampuan kita. Selamat Hari Dongeng Nasional. Bye-bye. See you. Wow, kece badai kakek. Iya, bagus banget ya tadi videonya. Bener banget, sungguh luar biasa penampilan video dongengnya. Wow sih, iya, Nah, luar dari biasa. video yang tadi kita lihat nih kak, apa sih pesan yang kakak dapetin nih? Nah, jadi dari video yang tadi aku dapat sebenarnya kita tuh nggak perlu takut untuk suatu hal yang baru. Gitu, Firlan. Suatu hal yang baru. Iya, benar. Apa sih kak? Yang baru tuh apa sih emangnya? Misalnya nih, kayak seperti kita di masa-masa pandemi seperti ini, itu kan merupakan suatu hal yang baru juga, Firlan. Nah, kita tuh sebenarnya nggak perlu takut, enjoyin aja gitu. Bener banget, kita harus enjoy, nikmatin. Enjoy. Kan tadi tuh kita udah lihat nih kak, video dongeng yang luar biasa keren banget Iya, pastinya. Nah, untuk BPK Penabur ini pastinya dongeng itu juga penting ya kak ya. Menurut kakak pentingnya dongeng dalam BPK Penabur ini itu apa sih kak? Nah, jadi sebenarnya itu BPK Penabur menyampaikan sebenarnya ada pesan moralnya juga, Firlan. Seperti yang tadi pesan-pesan yang disampaikan. Nah, itu tuh sebenarnya dapat menjadi suatu hal yang penting bagi dongeng ini sendiri gitu. Bener banget, luar biasa banget yayasan kita, Iya. super kreatif banget. Ngomongin video yang tadi juga nih kak, kakak bisa emang ya bikin kayak gitu? Aduh, kayaknya sih nggak bisa ya, Firlan. Itu udah terlalu luar biasa banget, bagus gitu loh. Makanya. Mustahil ya kalau kita bikin. Emangnya kalau boleh tahu siapa sih kak yang bikin video yang sangat luar biasa tadi gitu? Nah, jadi video ini tuh dibuat oleh kolaborasi BPK Penabur Cirebon, Bandar Lampung, dan Jakarta. Wow, sekolah-sekolah yang bener-bener luar biasa kreatifnya ya kak Kreatif ya. banget di masa pandemi gitu ya. Parah banget sih. Ngomongin tentang kreatif, berarti Yayasan BPK Penabur ini bener-bener mereka nggak kenal situasi, mereka tetap berkreasi. Tetap berkarya juga nggak sih? Berarti Iya. kita nggak nyesel ya teman-teman sekolah di BPK Penabur. Tentu dong, nggak nyesal dong. Nah, Kak Ken, Yayasan BPK Penabur kan udah kreatif banget nih. Nah, dari yayasannya aja memunculkan siswa yang gak kalah luar biasa kerennya. Oh iya, siapa tuh siapa? Ada kak, namanya Heavenly. Dia itu pemenang Penabur Talents Day kemarin kak. Harun Rashid dalam puisinya Pesan Bumi. Kita tertidur di satu dunia dan terbangun di dunia lain. Tiba-tiba Disney kehilangan keajaiban. Paris tidak lagi romantis. New York tak terlihat gagah. Tembok Cina bukan lagi benteng. Dan tempat suci kosong. Peluk dan cium berubah menjadi senjata mematikan. Tidak mengunjungi orang tua dan sahabat menjadi bukti cinta. Tiba-tiba kau sadar bahwa
kekuasaan, kecantikan, uang tidak lagi berharga dan tak mampu membuatmu mendapatkan oksigen yang sangat kau butuhkan. Bumi melanjutkan hidupnya dan ia indah. Ia hanya mengurung manusia di dalam kandang. Sahabat, kurasa bumi sedang mengirim pesan ini kepada kita semua. Agama, keyakinan, bahkan kalian sendiri tidak penting. Udara, tanah, air, dan langit tanpa kehadiran kalian baik-baik saja. Kalau kalian kembali nanti, ingatlah, kalian tamuku, bukan tuanku. Sebanyak 221 logo telah dikirimkan untuk lomba dijilid. Kamu tahu nggak? Dijilid. Dijilid. Bukan, dijilid. Apaan dijilid? Aku baru dengar. Nah, dijilid itu adalah program penabur tentang digital library. Oh, library. Berarti perpustakaan ya? Iya benar, perpustakaan. Wow, BPK Penabur meluncurkan perpustakaan online. Iya, apalagi di masa pandemi kayak gini, BPK Penabur menyediakan juga yang namanya RBP. Kamu tahu nggak? What is RBP? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Nah, jadi RBP itu adalah ruang belajar penabur. Oh, sungguh kreatif banget, so cool. Iya, apalagi kan di masa-masa pandemi penabur menyediakan segala fasilitas yang kayak gitu. Harusnya kita sangat mensyukuri banget gak sih? Bener banget. Pokoknya teman-teman harus memanfaatkan fasilitas yang sudah diciptakan oleh BPK Penabur. Betul. Nah, kakak kan tadi ngomong 221 logo, itu apaan, Kak? Nah, dari 221 logo ini akan dipilih suatu juaranya. Wow, ngomong-ngomong aku juga ikutan loh. Oh iya masa? Bisa aja nih. Nah, kita penasaran kan siapa juaranya? Diawali oleh semangat sinergitas 15 kota. Dan ketika kita perlu menentukan logo dari beberapa kegiatan bersama, kita ingin seluruh warga Penabur di 15 kota terlibat partisipasi aktif dalam memberikan sumbangsih karyanya. Maka bermunculanlah sebanyak 210 karya sebagai berikut. Kita akan menentukan logo Ruang Belajar Penabur. Dari sekian banyak karya, yang terpilih adalah dan ini adalah hasil karya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daria Jefferson. Saya berumur 16 tahun yang sekarang duduk di bangku SMA. Dan pada saat ini saya bersekolah di SMAK BPK Penabur Holis Bandung. Logo Ruang Belajar menggambarkan orang yang sedang melakukan pembelajaran digital. Logo Ruang Belajar memiliki filosofi learning makes you grow. Grow berarti melakukan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu berani berubah, yang artinya perubahan menjadi lebih baik. Sekarang, kita akan menentukan logo Digital Library. Dan dari sekian banyak karya, yang dipilih adalah
salam sejahtera. Berikut ini akan saya sampaikan filosofi dari logo yang telah saya buat. Yang pertama adalah simbol buku. Buku melambangkan ilmu, juga bisa melambangkan kumpulan dari ilmu. Yang kedua adalah kumpulan dari segi empat. Kumpulan segi empat itu adalah simbol digital. Di tengah-tengah segi empat tersebut ada negative space yang berbentuk salib. Jadi arti keseluruhan dari logo ini adalah perpustakaan digital penabur yang semakin peduli dan berbagi dalam pengembangan pendidikan di BPK Penabur. Dan kita menentukan logo BPK Penabur Admire Principle yang terdiri dari 23 desain logo PAP. Dan oleh Dewan Juri terpilih adalah logo ini adalah hasil karya dari alumni SMAK 1 BPK Penabur Jakarta. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya Ronald J. Setiawan, alumni SMAK 1 Penabur Jakarta tahun 2018. Saya akan menjelaskan logo Penabur Admire Principle yang saya buat. Logo ini terdiri dari inisial P, A, dan P dengan warna khas penabur. Terdapat 4 filosofi yang ada di logo ini. Yang pertama, adanya arah panah dari kiri ke kanan yang memiliki arti kepala sekolah yang bergerak maju ke arah perubahan yang positif secara cepat. Kedua, huruf A dengan warna kuning yang kontras memiliki arti kepala sekolah yang menyaji contoh atau panutan. Ketiga, logo ini disusun dengan tegak, memiliki arti kepala sekolah yang tegas dan berwibawa. Yang terakhir, adanya bagian tajam dan bagian yang tumpul. Bagian yang tajam memiliki arti kepala sekolah yang tegas dan disiplin, sedangkan bagian yang tumpul memiliki arti kepala sekolah yang sabar dan bersahaja. Sekian penjelasan logo Penabur Admire Principle dari saya. Terima kasih. Kita akan menentukan lomba penabur Admire Teacher. Dan dari sekian banyak karya yang dipilih adalah ini adalah hasil karya. Saya bukan menjelaskan dari filosofi warnanya, kata warna biru diartikan kesetiaan dan kepedulian, dan untuk warna kuning dengan artinya terang pelita, dilambangkan dengan bintang. Untuk warna selanjutnya ada warna merah, artinya darah Yesus dan keberanian. Warna hitam di sini dengan melambangkan perlindungan dan digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan ketegasan seseorang. Sekian penjelasan dari saya. Selamat kepada para peserta yang terpilih hasil karyanya. Atas nama Yayasan BPK Penabur mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh warga yang sudah mengirimkan hasil karyanya, baik yang terpilih maupun yang belum terpilih. Tuhan Yesus memberkati. It all starts with a dream. Berawal dari mimpi untuk memberikan kualitas belajar yang sama di seluruh BPK Penabur. Berawal dari mimpi. Pada saat itu sebelum ada COVID-19 seperti sekarang ini, dan sementara perkembangan dunia digital di negara kita semakin maju pesat. Terciptalah mimpi kecil bagaimana perpustakaan BPK Penabur Cirebon mempunyai media digital sendiri. Dari mimpi kecil ini tumbuh menjadi mimpi besar untuk membangun jaringan perpustakaan BPK Penabur bersama kota-kota lain. Mudah membaca e-book, terbangun jaringan, tumbuhnya literasi digital pada siswa dan guru adalah tujuan kami.
Untuk mewujudkan mimpi ini tidak mudah dan banyak keterbatasan. Tetapi dengan semangat berbagi ilmu, tim Dijilid BPK Penabur berbagi ke kota-kota lain di Indonesia. Kita memang tidak bisa berdiam diri hanya menjadi saksi bisu kemajuan dunia digital di sekitar kita. Dan berawal dari sinilah, yang dahulu hanya sebatas mimpi, akhirnya dapat terwujud, yaitu terbangun Digital Library BPK Penabur. Dan yang pasti, masih ada mimpi-mimpi lain di depan kami untuk kemajuan BPK Penabur. Joshua Elatan Leonhard. Saya dari STK BPK Penabur Cimahi. Selama pandemik ini saya sekolah daring di rumah. Oh iya, dari sekolah disediakan Dijilid atau Digital Library loh teman-teman. Kategorinya banyak sekali. Ada komputer, informasi, makanan, seni, hobi, olahraga, sejarah, cerita rakyat, fabel, dan masih
banyak lagi. Ada ruang belajarnya juga loh teman-teman. Banyak materi dalam bentuk gambar dan video. Biarpun dari rumah, kita masih bisa membaca banyak buku dari Digilip teman-teman. Wah, pokoknya menyenangkan. Bisa membaca banyak buku, cerita dari Digilip ini teman-teman. Hai, nama saya Catherine Kania, kelas 1 dari SDK BPK Penabur Cianjur. Digilip menyajikan buku-buku menarik yang dapat menambah ilmu dan wawasan saya. Kesan saya terhadap Digilip adalah seru, menyenangkan, dan dengan Digilip saya dapat membaca buku dimanapun dan kapanpun. Halo, nama saya Brian, kelas 6 BPK Penabur Meslo. Selama pandemi ini, saya tetap dapat membaca buku di perpustakaan BPK Penabur. Saya dapat membaca buku kapan saja. Pilihannya juga banyak loh. Perasaan saya dengan adanya Digilip adalah sangat senang sekali. Karena saya suka membaca. Dengan adanya Digilip pada masa pandemi, sangat membantu saya menghadapi rasa bosan karena harus social distancing. Saya bisa membaca-baca buku untuk mengurangi rasa bosan karena harus di rumah saja. Buku yang saya suka adalah tentang tantangan buku kuno. Karena ceritanya senang dan menarik dan pesan moralnya baik untuk kita semua. Pesan moralnya kita harus menghadapi ujian itu karena itu semua adalah cobaan dari Tuhan. Halo, nama saya Williski Fernandes. Saya kelas 9 dari BPK Penabur Jatibarang. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam menggunakan portal belajar penabur. Di sana sudah terdapat banyak sekali materi dan video pembelajaran yang sudah disediakan oleh guru-guru dari BPK Penabur. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menggunakan website tersebut. Pada suatu hari, saya mendapati suatu materi pelajaran yang saya kurang mengerti. Dan saya iseng untuk membuka website tersebut dan mencari materi tersebut. Dan ternyata ada sebuah video pembelajaran yang menjelaskan tentang materi tersebut. Saya mencoba menonton dan saya menjadi paham akan materi tersebut. Semoga portal belajar ini dapat diminati oleh seluruh siswa di BPK Penabur dimanapun, dan saya ingin berterima kasih terhadap semua guru yang sudah bersedia mengupload video pembelajarannya ke portal belajar tersebut. Dan selamat Hari Guru, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nurhari Cahyanti. Saya bekerja di TK BPK Penabur, Tasikmalaya. Saya merasa bangga dan bersyukur karena saya bisa bergabung di BPK Penabur selama 38 tahun. Dan baru kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memfasilitasi rasa rindu anak-anak peserta didik untuk berjumpa dengan guru-guru di masa pandemi ini. Pengalaman saya dalam pembuatan video sangatlah menyenangkan. Walaupun banyak tantangan dan juga kendala yang dialami. Tapi saya terus melakukannya, walaupun tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi dilakukannya berulang-ulang. Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk BPK Penabur. Dan saya merasa bangga bisa turut ambil bagian dalam pembuatan video selama pandemi ini yang dirasakan oleh seluruh dunia. Harapan saya, semoga video-video di ruang pembelajaran penabur ini bisa memotivasi
menambah pengetahuan baru, dan menjadi berkat untuk anak-anak kita yang ada di keluarga besar BPK Penabur di 15 kota. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya guru SMA BPK Penabur. Saya sangat bersyukur dengan adanya Rumah Belajar Penabur yang menyediakan sistem tata kelola pembelajaran yang dapat digunakan siswa dan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas secara virtual. Tentunya tidak hanya video, bank soal, bahan ajar, berupa modul, lembar kerja, belajar siswa, guru pun bisa menggunakan media untuk sharing, untuk meningkatkan mutu khususnya pendidikan penabur. Secara pribadi, saya menyenangi konten-konten yang ada, dan di sini saya bisa belajar dari karya-karya teman-teman yang lain, dan saya bisa juga menuangkan buah karya saya, walaupun mungkin sangat sederhana, mungkin bisa menginspirasi. Dan kiranya Rumah Belajar Penabur dapat menjadi alat pemersatu pendidikan di BPK Penabur. Tuhan memberkati. Hai, perkenalkan namanya Iya. Namanya Mungkin. Saya orang tua dari Yandra dan Kenneth. Yandra dan Kenneth saat ini bersekolah di PG PKK Nasional Plus BPK Penabur, Bandar Lampung. Terima kasih atas kesempatan yang sudah boleh diberikan kepada kami saat ini. Kami bangga menjadi keluarga besar BPK Penabur yang BPK Penabur saat ini terus untuk meningkatkan mutu dan berkembang menjadi lembaga pendidikan yang terbaik di negeri. Seperti dengan adanya ruang belajar penabur yang saat ini sangat membantu anak-anak. Anak-anak jadi bisa belajar dimanapun, anak-anak bisa belajar kapanpun tanpa terbatasi ruang juga terbatasi waktu. Rasanya baru BPK Penabur saat ini yang memiliki ruang belajar seperti ini. Kiranya ruang belajar ini dapat menjadi sarana bagi kami orang tua untuk mempermudah dan mendampingi anak setiap hari untuk menjalani proses belajar tanpa mengurangi mutu pendidikan yang ada. Semoga BPK Penabur bisa lebih inovatif, kreatif, bisa lebih membantu kami juga anak murid dalam menjalani proses di tengah pandemi saat ini. Terima kasih BPK Penabur, teruslah maju dan terus berani berubah. Dan Yesus memberkati kita semua. Ayo teman-teman, kita belajar dan membaca bersama-sama melalui Digilip. Membaca itu asik dan menyenangkan. Semoga Digilip makin dikenal oleh seluruh BPK Penabur. Terima kasih BPK Penabur sudah menyediakan Digilip BPK Penabur. Terima kasih BPK, dengan Digilip saya menjadi lebih senang membaca buku. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan doa syukur pada launching dari Digital Library dan Rumah Belajar Penabur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kerja keras yang membuahkan hasil pada hari ini, di mana Digital Library dan Rumah Belajar Penabur dapat diresmikan sehingga dapat diakses oleh seluruh guru dan seluruh siswa dari Penabur Indonesia. Dan kami mohon dengan adanya Digital Library serta Rumah Belajar Penabur ini, proses belajar mengajar kiranya bisa berjalan dengan semakin lancar. Mohon Tuhan yang memimpin pengelolaan untuk Digital Library maupun Rumah Belajar Penabur ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai dan memimpin Badan Pendidikan BPK Penabur yang terus berkarya dan terus melakukan yang terbaik untuk para guru maupun siswanya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
So cool acara hari ini ya teman-teman, dimana kita memperingati Hari Dongeng Nasional dan acara launching dari Penabur Digital Library dan Ruang Belajar. Untuk teman-teman semua diingatkan kembali ya Kak Ensan, kita harus gemar membaca dongeng. Iya bener banget, apalagi dongeng juga penting kan. Bener banget. Untuk mengembangkan imajinasi kita juga gitu. Iya. Nah selain dongeng juga kan tadi kita tuh ada launchingnya Digital Library. Untuk teman-teman semua, jangan lupa kita manfaatkan fasilitas yang ada, yang diberikan, yang diciptakan oleh Yayasan Penabur ini. Iya benar, namanya itu kan Digital Library dan ruang belajar Penabur. Nah ini tuh ngomong-ngomong bisa dibaca dan digunakan kapan aja loh Firlan. Wow tuh teman-teman, berarti ini tuh unlimited, keren banget. Keren banget. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masa lalu, hadapi esok pagi? Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan, menantikan pelangi? Percayalah kawan, esok akan berbeda. Pastikan kau coba buat mimpimu jadi nyata, oh nyata. Kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah, sambut hari yang indah. Marilah kita mencuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, ya, kita bahagia. Bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, ya, kita bahagia. Bahagia, ya, bahagia, ya, ya, bahagia, oh, Hey, bagaimana kawan? Apa kau telah merangkai semua citamu? Bebaskan harapanmu. Hey, bagaimana kawan? Apa kau telah menapaki babak baru? Pancarkan semangatmu. Percayalah kawan, esok akan berbeda. Pastikan kau mencoba buat mimpimu jadi nyata, oh nyata. Kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah, sambut hari yang indah. Marilah kita mencuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, ya, kita bahagia. Bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, ya, kita bahagia. Bahagia, ya, bahagia, ya, ya, bahagia, oh, Go clap your hand, this beat gonna make it turn. Don't clap my hands, so I'm gonna make it burn. I'm a bahagia, ya, bahagia, ya. Bet you gon' like this, baby, yeah, I'm sure. Better make it right, watch the AC and you learn. Kita bahagia, ya, bahagia, ya. Marilah kita mensyukuri, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, ya, kita bahagia. Bahagia, ya, bahagia, ya, ya, bahagia, oh, jalani hidup ini bahagia, ya, bahagia, ya, bahagia, oh, jalani hidup ini. Anak muda yang keren itu bukan anak muda yang mencari sensasi, tapi anak muda yang berkreasi.